Om Awiknamastu Namo Siddham Om Anubatrah Kertawayan Wismata. Bapak Ibu umat sedharma, sebelumnya saya sampaikan puja stuti kami, salam panganjali, Om Swastiastu. Romo Mangku yang disucikan, Ketua Barisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gresik yang kami hormati, Bapak Ibu para sepuh sepuh kasepuhan ingkang dahat pinundi sarta patut sinudarsono dening para taruna muda, umat Hindu yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, marilah bersama kita mengaturkan puja dan pujiastu tunggara kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas kertawaran nugraha beliau. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Sekali lagi hanya atas kemurahan beliau Sang Yang Widiwasa yang Maha Pencipta kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Bapak Ibu umat Dharma yang ada di Bongsowitan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan judul Trihitakarana. Trihitakarana kalau dijabarkan secara etimologis, tri artinya tiga. Hitakarana penyebab keharmonisan. Jadi ada tiga yang menyebabkan kehidupan yang ada di dunia ini harmonis. Dalam Trihitakarana, keharmonisan itu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungannya. Kita dititahkan hidup di dunia ini harus bersyukur mangastunggara kepada Yang Widiwasa. Karena di dalam kitab suci Sarasca Musaya yang di situ disebutkan manusia sarwa budesu wartate wai subasube asuba sube sambavestam subeswe yaya karayat. Pilih kula panjenengan tiang Jawi nerjemahaken gampangipun Bapak Ibu, tinitahake dadi menungso kuwi gede keuntungane. Sebab tinitahake dadi menungso kuwi kang bisa mbedakake laku bener lan becik. Senajan to cinipta dadi wong sing uripe rekoso. Kita diciptakan oleh Tuhan hidup reinkarnasi menjadi manusia ini sungguh beruntung. Sebab napa Bapak Ibu? Umpama kula panjenengan diciptakne dadi satu kewan, kita ndak bisa berkumpul di pura yang suci ini. Yang dipikirkan binatang hanya apa yang kita makan, apa yang sekarang aku senangi. Dia tidak berpikir dengan komunitas yang lain, tidak berpikir untuk masa silam, sekarang dan yang akan datang. Tetapi berbeda dengan manusia. Oleh karena itulah diciptakan jadi manusia ini sungguh beruntung, karena bisa membedakan perbuatan yang benar dan salah. Kita bisa memperbaiki otomatis perbuatan yang tidak benar, dan kita rubah sikap kita untuk berbuat yang benar. Sekalipun kita dititahkan, diciptakan menjadi manusia yang hidupnya penuh kekurangan atau penderitaan. Itulah yang disabdakan di dalam Sarasca Musaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa bangga dan bahagianya kalau kita melihat fenomena kehidupan yang sekarang ini,
seakan-akan kehidupan manusia dan binatang, utamanya di negara kita. Apa yang dipertontonkan di televisi setiap hari hanya kejahatan, perbuatan, kebrutalan, kemunafikan, korupsi. Seakan-akan perbuatan manusia yang dipertontonkan di media adalah tidak berbeda jauh dengan kehidupan binatang. Untuk itulah kita kembali kepada konsep Trihitakarana. Ternyata perbuatan-perbuatan yang seperti itu tadi tidak membuat penonton itu senang dan bangga hidup menjadi manusia. Ngeri, ia merasa kasihan kalau mau mawas diri dan introspeksi. Mungkinkah kitab suci atau ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh Tuhan untuk manusia mengharapkan manusia berbuat jahat, manusia berbuat linyok atau menipu, atau bahkan yang disebut munafik? Oleh karena itulah konsep Trihitakarana harus kita tegakkan. Apabila manusia ini bisa menjaga keharmonisan antara sang diri dengan sang Khalik atau yang widiwasa, sang pencipta, dengan cara kita penuh kesadaran kewajiban kula panjenengan sebagai umat Hindu untuk sadar kita telah ditakdirkan, diciptakan, kita diberikan kesempatan inkarnasi menjadi manusia. Jagalah keharmonisan antara insan dan sang pencipta. Dengan cara apa Bapak Ibu Mas Sarma? Bakti kita kepada Tuhan sang pencipta tidak harus diwujudkan kita memberikan sesuatu kepada Tuhan dalam bentuk yatnya yang begitu besar-besaran. Tetapi bakti kita, ingatan kita, segala bentuk pikiran, ucapan dan perbuatan yang kita lakukan harus selalu ingat kepada Tuhan. Itulah manah Atman yang ada di dalam diri kita, yang berstana di dalam jasad kita untuk kita jaga kesuciannya. Karena Atman adalah bagian suci daripada Brahman. Atman, Brahman, Atman, Aikyam. Bahwa Atman inilah bagian percikan suci daripada Brahman untuk kita jaga. Maka wujud bakti kita harus melakukan sembahyang dengan disiplin. Melakukan bakti di hari pagi kita melakukan Surya Puja, siang hari kita melakukan Rahina Puja, sore hari kita lakukan Sandhya Puja, sebagai bentuk bakti harmonis kita kepada sang pencipta. Bahwa Atman dengan Parama Atman, bahwa penguasa jagat alit Atman yang menguasai mikrokosmos dengan Brahman sang penguasa alam makrokosmos ini selalu berkesinambungan. Jika keharmonisan antara ciptaan dan sang pencipta ini selalu terjaga, inilah berarti kita sebagai makhluk manusia yang tidak pernah melupakan, tidak pernah melupakan bakti kita, ingatan kita kepada sumber kehidupan itu sendiri. Sebab kita ini hidup, asal dari kehidupan sangkan paraning dumadi adalah Tuhan Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, kita jaga keharmonisan antara manusia dan sesama manusia. Tanpa memandang bulu itu suku bangsa mana, dia berbahasa apa, dia punya adat istiadat apa, dia punya bahasa apa. Lebih-lebih di dalam negara kita yang oleh leluhur kita telah diberikan sebuah pusaka yang sangat istimewa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak salah, konon leluhur kita di dalam Rontal Sutasoma, Ruaneka Datu Winuwus Wara Budaweswa Bineki Rakwe Ringapan Kno Parwanesen Mangkang Cinatwa Kalawan Siwa Tatwa Tunggal Bineka Tunggal Ika
tanhana dharma mangrowa om. Berbeda iku saiktine ana ing nguni, berbeda itu ada konon. Antarane Siwa lan Buddha. Antara orang yang beragama Hindu mazhab Siwa dan Buddha Jaina. Loro-loro niku manunggal nanging endi? Ana kang bisa nyawiji. Berbeda itu konon antara Siwa dan Buddha. Binika tunggal ika tanhana dharma mangrewa. Senadyan toru beda parandene amung sajugo, walaupun berbeda, tetapi tidak ada dharma yang dua. Tanhana dharma mangrewa, artinya mendua. Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ribuan bahasa, beratus-ratus suku bangsa dulu telah bisa direngke dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada era Majapahit adalah Nusantara yang di bawah panji-panji Majapahit. Kebinekaan itu memberikan kesan bahwa kita yang berbeda ini harus bisa saling asah, saling asuh, bisa menghormati atas perbedaan. Perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan suku, adat, dan tradisi. Janganlah kita merasa kerdil, justru banyak ragam yang ada di Nusantara ini membuat kita bangga sebagai bangsa yang kaya akan tradisi, kaya akan bahasa, kaya akan suku, dan kaya akan kejeniusan yang akhirnya mengakar kepada lokal jenius. Jawa tidak harus menjadi Bali, Bali tidak harus menjadi Jawa, Madura tidak harus menjadi Bali, tidak harus Bali menjadi Madura. Inilah apabila kita menjaga keharmonisan antara manusia dengan sesama umat manusia tanpa pandang bulu, maka disitulah kehidupan kita lepas dari rasa cemburu. Barangkali saya beragama Hindu, saya melihat saudara kami yang beragama Islam, yang beragama Kristen. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya bebas berhubungan, bergaul sebagai makhluk sosial. Tetapi di dalam kehidupan agama yang sifatnya pribadi, saya melakukan ibadah, memang